Sementara itu, pemirsa, usai bebasnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, PDI Perjuangan memilih tetap berada di luar pemerintahan. Kendati demikian, Megawati menegaskan PDIP akan menjalankan fungsi sebagai partai penyeimbang, bukan oposisi. Perjuangan tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan saya ambak. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Anyu Sore bersama saya Camar Haenda. Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dalam Kongres Partai di Nusa Dua Badung, Bali. Di hadapan para kadernya, Megawati memerintahkan untuk mendukung pemerintahan Prabowo. Setelah tertunda beberapa kali, akhirnya PDI Perjuangan menggelar Kongres ke-6 Partai di Nusa Dua Badung, Bali, Jumat kemarin. Kongres ini digelar bertepatan dengan pemberian amnesti yang membebaskan salah satu kadernya, Hasto Kristianto. Dalam kongres yang digelar tertutup, Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum periode 2025-2030. Agenda kan malam, tapi tadi peserta begitu selesai pembukaan, buka sidang pertama 100% minta mendesak segera dikukuhkan kembali Ibu. Jadi sudah selesai. Agenda penunjukan Ibu sangat agenda selanjutnya kita bagi komisi. Penunjukan Ibu tadi sangat cepat ya Bu. Ya, karena memang sudah terpilih di Rakernas kemarin, ini dikukuhkan kembali saja. Sementara itu, dalam kegiatan bimbingan teknis kader, tepat sehari sebelum Kongres, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memerintahkan kepada seluruh kader PDIP untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Dari Badung, Bali, Naura Safika, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menangis saat Sekjen Demisioner PDI Perjuangan Hasto Kristianto tiba di acara Kongres di Bali hari ini. Kehadiran Hasto disambut riuh tepuk tangan dari anggota Kongres PDI Perjuangan. Hasto langsung menghampiri podium tempat Megawati memberikan pidatonya untuk memberi salam. Usai Hasto memberikan salam, Megawati terlihat tak kuasa menahan air matanya dan sempat menghentikan pidatonya dalam kongres tersebut. Megawati meneriakkan Satyam Eva Jayate, yang artinya kebenaran akan menang. Tuhan memberikan apa yang telah inginkan oleh beliau. Apapun rintangan, kita bisa selesaikan. Kenapa? Itulah anugerah Allah. Setiap malam, kalau saya
sedang bersikir, saya sebut semua nama-nama, termasuk Pak Hasto. Saya minta kepada yang di atas, bukan apa-apa, bukan keadilan yang hakiki pada orang-orang yang dibuat dari sisi hukum diperlakukan tidak adil. Banyak saudara-saudara, Pak Hasto itu hanya sebagai contoh soal saja. Oleh sebab itu, para ahli hukum, ingatlah kalian dengan demi keadilan yang selalu dikatakan matanya tertutup dan ada yang namanya tempat itu untuk melihat berat atau tidaknya, tetapi selalu diusahakan. Ya, masih ada informasi yang sama, pemirsa. Megawati Soekarno Putri kembali terpilih menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan dalam Kongres ke-6 yang digelar di Badung, Bali. Untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada rekan Naura Syafika di sana. Halo, selamat sore Naura. Seperti apakah jalannya penutupan Kongres ke-6 PDI Perjuangan? Ya, selamat sore Camar dan juga pemirsa. Pada hari ini Kongres PDIP ke-6 dilaksanakan dan secara resmi sudah ditutup oleh Ketua Umum PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri di periode 2025 hingga 2030. Dan memang pada hari ini tadi dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan untuk agenda pertama dari Kongres hari ini agendanya dimulai dengan adanya pidato politik yang diberikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, di mana pada pidato politik ini ia menyampaikan berbagai hal kepada anggota partainya, pada peserta Kongres, seperti adanya untuk anggota partai mengedepankan soliditas, gotong royong, dan juga berjuang demi NKRI. Dan juga menariknya, Camar dan juga pemirsa, di mana memang ini sempat ramai sekali dengan adanya pemberitaan Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP demisioner yang diberikan amnesti dari Prabowo. Dan bisa kita lihat juga, ya mungkin pemirsa sudah lihat bahwa memang di tengah-tengah pidato politik dari yang diberikan oleh Megawati, datang Hasto Kristianto yang berjuang dari Jakarta menuju ke Bali dan langsung menuju ke panggung utama untuk memberikan pelukan hangat dan juga salam kepada Megawati Soekarno Putri. Dan di situ saat itu yang bisa kami gambarkan suasananya memang sangat penuh haru, karena saat itu satu ruangan meneriakkan merdeka. Bahkan Megawati Soekarno Putri juga tampak menitikan dan tidak kuasa menahan air mata saat melihat Hasto Kristianto di hadapannya. Dan memang untuk pada hari ini pidato politik ini penuh dengan adanya singgungan terkait dengan adanya keadilan pada hukum. Dan ini juga pastinya menarik dengan adanya contoh yang diberikan. Bahkan sempat disebutkan juga contohnya adalah kasus dari Sekjen PDIP, ya, Sekjen Demisioner PDIP yaitu Hasto Kristianto. Dan tidak hanya dari itu saja yang menarik pada hari ini dengan adanya Kongres di hari kedua atau di hari terakhir dari Kongres PDIP. Tadi juga sempat disebutkan beberapa struktur penyusunan yang memang sudah dilakukan dan sudah difinalisasi, sudah dilantik juga beberapa kadernya, di mana salah satunya yang menarik adalah untuk posisi Sekjen pada saat ini memang masih kosong. Jadi untuk Ketua Umum yaitu dari Megawati masih merangkap untuk posisi tersebut. Namun memang ada beberapa wajah baru yang hadir di struktur kepengurusan ini. Namun memang yang masih kita tunggu untuk saat ini apakah akan segera diinformasikan terkait dengan posisi Sekjen, apakah masih dipertimbangkan oleh Megawati untuk posisi Sekjen tersebut, masih kita sama-sama nantikan untuk hal tersebut. Dan juga terkait dengan sikap politik dari PDIP ini juga masih sama, yaitu adalah untuk tetap mendukung pemerintah terkait dengan program yang memang jika ini bermanfaat bagi masyarakat akan didukung secara penuh. Namun jika memang ini tidak bermanfaat atau melenceng dari masyarakat, maka PDIP akan memberikan solusi atau alternatif lainnya. Dan dari sini Megawati juga menyampaikan bahwa memang untuk PDIP ini bisa disebut sebagai partai penyeimbang, jadi tidak oposisi namun juga tidak koalisi terhadap pemerintah. Dan juga untuk
dari yang bisa kita lihat hari ini dari Kongres PDIP ini memang tadi sempat disampaikan juga saat preskon apakah memang ada sedikit ancaman, karena bisa kita lihat Camar dan juga pemirsa beberapa hari sebelumnya kami dari awak media pun baru hari ini bisa meliput secara langsung ke dalam venue dari Kongres di Bali Nusa Dua Convention Center karena memang sempat dilarang dan dilakukan secara tertutup. Maka kami media juga penasaran apakah memang akan ada maksud kami apakah ada ancaman sehingga untuk kongres ini dilaksanakan secara tertutup. Bahkan jika kita lihat tadi di luar venue dari Bali Nusa Dua Convention Center ini tidak terlihat adanya seperti poster-poster yang bertuliskan Kongres ke-6 PDI, tidak terlihat adanya seperti ucapan selamat datang kepada peserta kongres. Ini sempat menjadi pertanyaan bagi kami awak media juga, apakah memang secara sengaja ditutup atau tidak. Tapi tadi di preskon disebutkan memang dari partai ini sengaja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu Camar dari Bali Nusa Dua Convention Center. Laporan dari Naura Syafikah langsung dari